Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 18 Ekonomi ST17 akan membawakan materi tentang pengangguran. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Rashid Sidik, Nila Ulim Nuha, Nisrina Amalia, dan saya sendiri, Jimmy Hidayat. Untuk lebih jelasnya tentang pengangguran dan apa saja yang dibahas dalam materi ini, mari kita dengarkan penjelasan berikut. Angkatan kerja adalah orang yang berumur 15 tahun ke atas yang pada minggu sebelumnya bekerja, sementara absen dari pekerjaan tetapi memiliki pekerjaan dan pengangguran. Bukan angkatan kerja adalah orang berusia 15 tahun ke atas tetapi tidak diklasifikasikan dalam angkatan kerja, seperti siswa, pembantu, rumah tangga, atau orang lain tidak termasuk aktivitas pribadi. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pengangguran adalah orang atau angkatan kerja yang belum berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak atau belum mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Sedangkan untuk pengangguran terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Orang tanpa pekerjaan tetapi mencari pekerjaan, orang tanpa pekerjaan yang telah mendirikan bisnis atau perusahaan baru, orang tanpa pekerjaan yang tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak yakin atau berharap menemukan pekerjaan, orang yang mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau sudah ada jadwal bekerja di waktu yang akan datang. Kategori pengangguran dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi atas perubahan ekonomi. Misalnya, perubahan suatu barang yang menurun. Jika barang A tak banyak diminati, pembuat barang A tentu ikut tak dicari. Mereka pun banyak yang tak memiliki pekerjaan. Inilah yang dimaksud dengan pengangguran siklis. Kedua, pengangguran struktural. Teknologi yang terus berkembang dan berubah bisa mempengaruhi status kerja seseorang. Misalnya, pekerjaan A sudah digantikan oleh robot atau mesin, kesempatan mereka tentu berkurang. Ini bisa memicu pengangguran. Yang ketiga, pengangguran regional. Sejatinya, jenis pengangguran yang satu ini mirip dengan pengangguran struktural. Akan tetapi, menurut Economics Online, kejadiannya terbatas pada wilayah tertentu. Keempat, pengangguran institusional. Kadangkala, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memicu pengangguran. Jika ini alasan seseorang menganggur, tipe penganggurannya bernama pengangguran institusional. Yang kelima, pengangguran friksional. Ketika seseorang yang baru lulus kuliah tengah mencari kerja, status yang dimilikinya adalah pengangguran friksional. Selain itu, orang yang baru resign dan belum mendapatkan kerja juga masuk di dalamnya. Yang terakhir, pengangguran musiman. Beberapa pekerjaan hanya bisa dilakukan di waktu tertentu. Misalnya, pekerja panen saat padi sudah waktunya dituai. Jenis pengangguran ini dinamakan pengangguran musiman. Mereka bekerja hanya pada batas waktu tertentu. Sejak Maret 2020 hingga saat ini, Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan di Indonesia. Salah satu dampak yang dirasakan rakyat Indonesia adalah terjadinya gelombang PHK yang besar. Hal ini menyebabkan banyaknya rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Tentu, hal ini akan menambah rentetan masalah dan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Tingkat pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan pada masa pandemi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, angka pengangguran di Indonesia selama pandemi COVID-19 meningkat dari 4,9% menjadi 7%. Dikatakan Ida, dalam 5 tahun terakhir, pemerintah berhasil menurunkan angka pengangguran menjadi 4,9%. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, usaha yang pemerintah lakukan 5 tahun belakangan menjadi berantakan. Pengangguran naik dari 4,9% menjadi 7% atau setara dengan 9,7 juta orang. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran tembus 8,75 juta orang pada Februari tahun 2021. Jumlahnya tumbuh 1,82 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 6,93 juta orang. Dibandingkan Agustus tahun 2020, jumlah pengangguran tercatat turun 1,02 juta orang. Pada periode tersebut, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 9,77 juta orang. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Maret tahun 2020 mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 7,07% pada bulan Agustus. Tetapi pada bulan ini juga situasi berangsur membaik dan pada bulan Februari tahun 2021 tercatat jumlah pengangguran turun menjadi 6,26%.
Cukup sekian dan terima kasih.